tentang produk kami, yaitu Blood Chips itu sendiri. Oke, untuk sebelum kita memasuki materi, ada baiknya kita perkenalan dulu. Ya, yakni dari kelompok kami bisa ditampilin Mas Stanley. Baik, seperti yang bisa kita lihat di sini ada owner dari Blood Chips atau direktur itu sendiri adalah Risma Hamzah Aditya, yang dari tengah. Untuk sebelah kanan tim pemasaran kami punya Sterling Mascherino, terus ke tim kreatif saya sendiri Yusuf Alani Pratama. Untuk tim finansial kami punya Risa Sadifa, lalu untuk tim produksi kita punya Farel. Oke, untuk kita masuk ke poin pertama, yaitu logo dari Blood Chips itu sendiri. Seperti yang bisa kita lihat di sini, Blood Chips itu seperti dengan namanya bulat. Logonya kita bikin bulat. Di sini kita menggunakan berbagai warna, yaitu merah, orange, terus mustard, sama putih. Tiap warna ada maknanya tersendiri-sendiri. Untuk merah, di warna merah ini, maksud dari warna merah atau makna dari warna merah ini membawa kesan semangat, menarik, dan energik. Lalu untuk warna orange sendiri pada logo itu menimbulkan kesan menyenangkan, akrab, dan dinamis. Kemudian warna mustard atau warna kuning itu melambangkan kehangatan, kreativitas, optimisme, dan keberagaman. Kemudian warna putih sendiri membawa kesan kemurnian, kepolosan, serta menciptakan estetika minimalis. Dalam dunia kemasan warna putih cenderung digunakan untuk mengangkat kesan bersih dan higienis. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke ide bisnis. Silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, ide bisnis yang kita bikin dan yang kita buat adalah keripik talas atau gula chips. Nah, setelah kita mengetahui bahwa kita membuat keripik talas, nah, apa latar belakang yang menjadikan kita ingin membuat ide bisnis ini? Yang pertama adalah bahan baku yang melimpah. Bahan baku yang melimpah ini menjadikan motor atau menjadikan dasar untuk kita mengoptimalkan pembuatan keripik talas dengan membuat bulat chips. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Farel. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang market dari bola chip ini tersebut. Yang pertama yaitu segmentation. Segmentationnya yaitu umur 12 sampai umur 55 tahun. Di sini kita mengambil umur tersebut karena pada umur tersebut banyak kreativitas atau produk bola chip tersebut. Terus area jalurnya di Pulau Jawa. Selanjutnya yaitu penggemar makanan lokal. Di sini kita keripik talas itu termasuk buatan makanan lokal. Jadi kita segmentationnya yaitu makanan lokal. Yang kedua yaitu targeting. Targeting kita atau mahasiswa. Lalu penikmat keripik, tentu saja yang menyukai keripik, kita akan menargetkan ke mereka. Yang selanjutnya yaitu positioning. Positioning kita yaitu nilai emosional. Keripik rasa anti gatal ya teman-teman. Ya, lalu selanjutnya
Selanjutnya yaitu bisnis model. Bisnis model raw material yaitu bitalas. Kita akan supply chain management. Kita akan menyuplai untuk kita kirim ke manufacturing, lalu kita distribusikan dan kita retail untuk kita antar ke customer secara langsung. Baik, selanjutnya. Oke, yang selanjutnya adalah strategi. Nah, di sini kita menganalisa secara SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, di strength sendiri kita memiliki kekuatan yaitu terjangkau, lalu memiliki varian rasa yang banyak, dan juga supply dan juga kualitas yang tidak main-main karena kita mensuplai langsung dari para petani talasnya. Dan juga apa opportunity-nya? Opportunity-nya adalah kita bisa membuka lapangan kerja yang banyak. Lalu juga target pasar yang masih luas. Kita bisa melihat pangsa pasar untuk distribusi keripik untuk penikmat keripik ini masih sangat luas dan ini menjadikan kesempatan bagi kita. Dan yang ketiga adalah distribusi. Nah, di distribusi sendiri kita masih memiliki kesempatan untuk menyebarluaskan ini ke seluruh Indonesia, terutama di Jawa ya. Lalu untuk weakness sendiri, mungkin awareness, inovasi dan lokasi. Nah, mungkin untuk kelemahannya kita sendiri pun kita mengetahui bahwa talas ini masih banyak belum digandrungi. Nah, itu tugas kita sebagai orang pemasaran untuk mengawarenesskan keripik talas ini, bulat chips ini. Dan juga ancamannya adalah kompetitor, unfamiliar, dan substitutif. Nah, kalau kita melihat secara 4P, marketing mix, secara produk, inovasi, variasi, value experiential, dan kualitas. Kita mengetahui bahwa gula chips ini memiliki inovasi yang beda dari yang lain. Terus juga memiliki rasa-rasa yang berbeda, bervariasi. Lalu juga value emosional, yaitu keripik yang anti gatal-gatal. Lalu secara price strategi, direct sales, dan diskon, dan juga momentum. Lalu yang selanjutnya adalah place. Kita nantinya akan menggunakan media sosial dan juga toko-toko kita titip-titipkan ke toko-toko yaitu retail dan juga marketplace dan juga kita jajakan ke event-event. Lalu juga untuk membuat gula chips ini semakin terkenal, kita melakukan promosi mulai dari advertising, kita direct sales dan juga sales promotion. Nah, yang selanjutnya bisa kita lihat langsung di sini. Ini adalah packaging daripada bulat chips itu sendiri. Nah, kita nantinya akan menggunakan standing pouch. Kenapa kita menggunakan standing pouch? Karena kita merasa bahwa standing pouch ini efektif dan juga uh, mudah dibawa kemana-mana. Nah, bisa dilihat di sini juga ini dengan contoh model yang nantinya jika kita berjualan. Silakan lanjut. Bagian siapa ini? Ya, selanjutnya yaitu variasi. Di sini kita menyediakan beberapa variasi. Yang pertama yaitu varian original, yaitu rasanya yang kelezatan alami, talas, renyah, dan gurih. Yang selanjutnya yaitu varian balado daun jeruk. Bisa langsung ke ide kanvasnya, men. Baik, selanjutnya di sini kita bisa melihat di PPT-nya yaitu competitive positioning. Artinya di sini bulat chips atau keripik talas memiliki beberapa kompetitor. Ini di antaranya yaitu keripik talora, talasan kusuka, chips fore, buah taruh-taruh chips. Namun dari semua kompetitor yang ada, kita memiliki value tersendiri. Kita mempunyai matrix yaitu memetakan dari high price, low quality, dan high quality. Bisa kita lihat di sini.
posisi dari bola chip sendiri di situ memiliki harga yang standar namun memiliki kualitas yang sangat tinggi dan itu menjadi pembeda daripada komputer yang lain. Di samping itu juga memiliki value emosional yang itu sebagai positioning. Loh, Wes ya, hmm. wes ya, Rek, ndang tak waktu ini, Rek. wes ya. 1, Wes, 2, yo. 3. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang clean canvas daripada bulat chips itu sendiri. Nah, yang pertama di sini adalah problem. Apa latar belakang permasalahan yang kita hadapi? Yang pertama adalah bahan baku tumbuhan talas itu melimpah sekali di daerah Malang Selatan. Lalu yang kedua adalah kurangnya makanan ringan yang sehat dan berbahan dasar talas di pasaran. Nah, kita bisa melihat bahwa di pasaran itu sekarang banyak jajan-jajan yang terlalu tepung-tepungan gitu, tidak asli. Lalu yang ketiga adalah ketergantungan pada makanan ringan yang kurang sehat. Nah, seperti yang aku katakan tadi bahwa makanan sekarang itu cenderung makanan yang tidak menyehatkan, banyak tepung-tepung dan juga bumbu-bumbu yang tidak menyehatkan. Lalu kita lanjut ke customer segment. Nah, di sini kita menyasar mulai dari rentang usia 15 sampai 45 tahun. Lalu juga kita pastinya akan menyasar milenial dan Gen Z, di mana kita mengetahui bahwa milenial dan Gen Z ini suka nyemil. Milenial dan Gen Z ini suka makanan-makanan ringan yang mudah dibawa kemana aja. Nah, jika kita kerucutkan lagi, milenial dan Gen Z ini ada pelajar, ada mahasiswa, dan juga satu yang kita sasar adalah penikmat keripik pedas. Nah, ini juga salah satu tombak utama dari bisnis kita. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan. Baik, untuk poin selanjutnya adalah value proposition. Dari volume proposition kita ini adalah memiliki keripik talas dengan bahan berkualitas dan banyak varian, serta proses produksinya yang tidak membuat gatal-gatal. Kita next ke solution. Tadi kita sudah membahas tentang problem, otomatis kalau ada problem ada solution. Tadi juga sempat disinggung dengan kurangnya makanan sehat, maka di sini kami keripik talas yang sehat itu terbuat dari bahan baku yang sehat dan berkualitas juga. Itu solusi pertama. Terus yang kedua, seperti yang saya katakan tadi, menyediakan berbagai rasa dan yang bervariasi untuk memenuhi selera customer itu sendiri. Terus yang ketiga adalah mengobati berbagai penyakit, contoh sembelit dan mengurangi resiko kanker. Next. Unmute dulu. Halo, siapa? Si ini enggak sih, Farel? Oh, channel berarti ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang channel. Channel tersebut yaitu cara kita produsen untuk menggunakan atau menjangkau segmen pelanggan kita. Yang pertama saya akan menjelaskan yaitu menggunakan cara konsinyasi, yaitu penjualan dengan cara titip jual dari pemilik produk sebagai supplier kepada penjual atau pemilik toko dengan beberapa syarat dan ketentuan yang dapat kita sepakati bersama. Yang selanjutnya yaitu menggunakan marketplace atau menggunakan sebuah platform dengan peran sebagai pihak ketiga. Yang selanjutnya yaitu medsos. Kita menjual melalui medsos juga atau media sosial untuk menjangkau target pasar yang lebih luas. Yang selanjutnya yaitu reseller. Kita menitipkan barang atau meresell barang kita agar jangkauannya lebih luas, yaitu selanjutnya direct selling, yaitu penjualan di mana kita turun langsung ke lapangan untuk menjual produk kita tatap muka secara langsung kepada konsumen. Oke, selanjutnya. Berikutnya yaitu revenue stream merupakan pendapatan yang didapatkan dari penjualan bola chip ini terdapat pada di mana saja. Yang pertama, pendapatan utama atau pendapatan umum yang dimiliki bola chip itu berasal dari penjualan minimum yang diproduksi. Untuk selanjutnya, pendapatan sampingannya berupa melalui kerjasama dengan
pusat oleh-oleh daerah untuk sekalian mempromosikan bulat chips itu sendiri. Yang selanjutnya adalah susunan biaya atau pengeluaran biaya dalam masa produksi bulat chips sendiri. Yang pertama adalah biaya produksi, kedua kemasan, ketiga distribusi, dan yang terakhir adalah promosi. Baik, selanjutnya yaitu key matrix. Yang pertama yaitu diantaranya rating pelanggan, kemudian kemasan menarik, dan mempertahankan cita rasa. Kemudian masuk ke unfair advantage, yaitu susahnya kompetitor untuk menyaingi produk kami. Yang pertama yaitu dari suplai bahan baku yang melimpah, lalu juga proses produksi talas tidak terasa gatal. Terakhir apa? Udah sih kayaknya. Ya. Udah kan yang terakhir unfair advantage. Sudah semua. Baik, itulah tadi pemaparan bisnis lean canvas dari kelompok kami, yaitu Bulat Chips, keripik talas, yang memiliki tagline, rasanya anti gatal. Nah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan yang lain-lain, mohon dimaafkan. Terima kasih. Kira takon rek, iki matrix sing ngerjane sapa rek?